Hello everyone. Seperti yang kita ketahui, emas telah menjadi logam berharga yang memiliki daya tarik luar biasa dengan sifat lunak dan mudah ditempa untuk dijadikan bahan perhiasan maupun benda berharga. Dan gak cuma itu aja, emas telah banyak dijadikan sebagai alat investasi dalam bentuk batangan ataupun koin ya guys. Oleh sebab itu, emas harus melalui serangkaian proses pengolahan untuk memperoleh kualitas terbaiknya. Mulai dari penentuan lokasi tambang dan penggunaan bahan kimia untuk mengolah emas itu sendiri. Nah, langsung aja berikut proses singkat pengolahan emas dari awal hingga akhir. So, stay tuned! Emas dapat diperoleh dengan cara menambang dengan cara konvensional dan cara modern. Untuk cara modern sendiri, setelah melalui proses eksplorasi, para ahli geologi akan meneliti beberapa area yang diperkirakan memiliki banyak kandungan emas. Setelah itu, lokasi tersebut akan diambil sampelnya dalam model 3D agar dapat dilihat kandungan tanah mana aja yang mengandung banyak emas. Proses berikutnya yakni penggalian dan peledakan. Nantinya alat berat akan mengambil bebatuan hasil peledakan atau yang disebut ore ini untuk dianalisa pada laboratorium khusus. Hasil analisa tersebut akan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu high grade ore dan low grade ore. Tentunya pada high grade ore memiliki partikel emas yang lebih banyak dibandingkan dengan low grade ore. Dan grade pada ore ini juga menentukan bagaimana ore tersebut akan diproses. Sedangkan bebatuan yang tidak mengandung emas atau batuan limbah akan dibawa ke tempat khusus di pertambangan. Untuk low grade ore akan dibawa ke leach pad, sedangkan untuk high grade ore akan dibawa ke pabrik pengolahan emas, guys. Nah, pengertian dari leach pad sendiri adalah sebuah tempat pengolahan biji emas untuk low grade ore yang nantinya bakalan disemprot dengan senyawa sianida untuk memisahkan emas dari batuan lainnya. Cairan emas yang dihasilkan dari penyemprotan sianida tersebut lalu akan dikumpulkan pada reservoir dan dipompa menuju tangki-tangki yang mengandung partikel karbon. Cairan emas itu akan menempel pada partikel karbon lalu diproses lagi menggunakan stripping process, yaitu sebuah pemisahan yang menghasilkan senyawa emas. Sedangkan untuk high grade ore yang dibawa menuju pabrik pengolahan emas akan dimasukkan ke mesin penggilingan. Ore yang telah menjadi butiran halus menuju ke proses terakhir, yakni proses memisahkan emas dari pasir. Namun, tidak semua ore butiran halus ini bakalan langsung menuju ke proses akhir ya guys, karena ore yang mengandung sulfida akan melalui beberapa proses lagi guys. Hasil dari semua proses tadi akan menjadi slurry dan dibawa menuju ke tangki-tangki yang mengandung campuran antara senyawa sianida dan juga karbon. Partikel-partikel emas dari slurry tersebut akan menempel pada karbon sehingga karbon yang mengandung emas dimasukkan ke dalam senyawa khusus untuk memisahkan emas dari karbon-karbon tersebut. Nah, hasil yang ditunggu-tunggu disebut senyawa emas guys. Tapi nggak sampai di situ aja loh guys. Senyawa emas juga bakalan diproses lagi menggunakan proses elektrochemical. Proses tersebut mirip dengan proses pelapisan krom pada komponen mobil dan hasilnya disebut emas recovery. Selanjutnya, emas recovery dilelehkan menggunakan furnace pada suhu 2100 derajat Celcius. Kemudian dituang ke cetakan yang bakal jadi emas bentukan batangan atau yang disebut juga dengan dorbar. Dorbar ini terdiri dari 80% emas dan 15% perak. Eits, tentunya bakalan diolah lagi menjadi emas murni bullions. Nah, bullion sendiri merupakan istilah umum untuk menyebut emas atau perak murni dengan kemurnian minimal 99,5% yang berwujud batangan ataupun koin untuk dijadikan aset investasi. Untuk emas murni atau emas 24 karat biasanya hanya dipakai dalam komponen elektronik saja ya guys. Sedangkan untuk membuat perhiasan emas, faktanya tidak menggunakan emas murni loh guys. Sebab logam emas yang memiliki kemurnian tinggi akan semakin lunak.
Jadi harus dicampur dengan logam lainnya agar bisa menjadi perhiasan yang kuat dan memiliki durabilitas tinggi. Dalam proses membuat emas dengan karat tertentu, emas murni akan dimasukkan ke dalam suatu wadah, lalu diberi logam tambahan seperti perak atau tembaga. Untuk presentasi berapa karat emas yang dibuat, tergantung dari jumlah kadar presentasi emasnya. Nah, untuk emas 18 karat sendiri, berat kandungan emas murninya sebanyak 75%. Sedangkan sisanya adalah logam tambahan dan begitu seterusnya. Kemudian, emas murni yang sudah diberi tambahan logam akan dilelehkan lagi, guys. Emas 18 karat membutuhkan suhu 926 derajat Celcius. Sedangkan emas 14 karat membutuhkan suhu 879 derajat Celcius agar bisa meleleh. Perbedaan suhu ini dipengaruhi oleh jumlah kandungan emas murni ya guys. Jadi semakin banyak kandungan emas murninya, maka suhu yang dibutuhkan untuk melelehkannya juga semakin tinggi. Setelah meleleh, emas tersebut kemudian dituang ke dalam cetakan dan dibiarkan sampai dingin. Salah satu perusahaan yang membuat koin emas adalah Austria Mint yang berlokasi di Vienna, Austria. Pembuatan koin emas ini menggunakan gulungan emas seberat 997 kg yang bernilai 39 juta dolar atau setara dengan 565 miliar rupiah, guys. Gulungan emas tersebut kemudian dimasukkan ke dalam stamping mesin sehingga menjadi bentuk koin emas dan sisanya tidak terpakai akan diolah kembali. Koin emas yang sudah jadi kemudian dimasukkan ke dalam coining mesin untuk dicetak khusus pada bagian permukaannya. Pastinya setelah tercetak, koin-koin emas tersebut akan dicek terlebih dahulu kualitasnya. Baru kemudian dikemas dan siap untuk dikirim ke konsumen. For your information nih guys, koin emas terbesar di dunia pernah dibuat di Australia loh. Koin tersebut dibuat oleh perusahaan Perth Mint pada tahun 2011 dalam rangka menyambut kedatangan Ratu Elizabeth ke kota yang berada di Western Australia. Koin emas ini memiliki berat 1012 kg. Terbuat dari emas murni 99,99% dan memiliki diameter 80 cm dengan tebal 12 cm. Pada pembuatannya, emas yang sudah dilelehkan pada furnace dimasukkan ke dalam cetakan dan dibiarkan hingga mendingin selama kurang lebih beberapa jam. Setelah itu, emas diangkat dari cetakan, kemudian bagian permukaannya dipahat secara manual, lalu digosok menggunakan alat khusus agar mengkilap. Untuk koin emas yang terbesar di dunia ini ditaksir mencapai 53,5 juta dolar Amerika atau setara dengan 775 miliar rupiah, guys. Pembuatannya pun menyita waktu 1 bulan loh, guys. Well, itulah dia pembahasan singkat tentang proses pembuatan emas, guys. Semoga cukup untuk menambah pengetahuan dan wawasan kita ya. Gimana nih menurut kalian? Boleh dong di-share di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi, y'all.